والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأرواح المرحوم المؤلف هذا الكتاب أبي زكريا الأنصاري السيد عبد الله بن علي الحداد وإلى حضرة النبي محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المصنف رحمه الله ألا من نفع به وبكم في الدارين آمين قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا من نور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Kita masih mengkaji masalah zakat binatang ternak. Dalam hal ini kita membahas masalah onta. Jadi onta itu nisabnya atau jumlah minimal wajib zakat kalau 5 ekor. Kalau belum sampai 5 ekor namanya belum nisab, belum wajib keluar zakat. Binatang-binatang yang nanti akan dikeluarkan menjadi pembayaran zakat untuk binatang onta ini, kalau jumlahnya masih 5 sampai dengan 24 itu masih berupa kambing. Kalau punya 5 ekor sampai 9 ekor, zakatnya seekor kambing. Kalau 10 ekor sampai dengan 14 ekor, itu 2 ekor kambing. 15 ekor sampai 19 ekor, itu 3 ekor kambing zakatnya. Nah 20 sampai 24 ekor, itu zakatnya 4 ekor kambing. Begitu 25 ekor tambah 1 tuh. Begitu 25 ekor onta, maka nanti zakatnya bukan kambing lagi. Zakatnya adalah bintu makhot, anak onta yang umurnya setahun lebih. Nah ini ada beberapa anak onta yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran zakat onta. Yang pertama istilahnya yang umurnya 1 tahun lebih, itu namanya bintu makhot. Onta wanita, onta betina yang umurnya 1 tahun lebih, ya 1 tahun 2 bulan, 1 tahun bulan sampai menjelang 2 tahun, itu namanya bintu makhot. Yang umurnya 2 tahun lebih namanya bintu labun. Jadi bintu makhot umur 1 tahun lebih, ontanya betina. Kalau bintu labun ontanya betina tapi umurnya sudah 2 tahun lebih, 2 tahun dan lebih.
Kemudian kalau yang umurnya 3 tahun lebih namanya hiqqatun. Hiqqatun itu onta betina juga, umurnya ya 3 tahun dan 3 tahun lebih. Kemudian yang umurnya 4 tahun lebih itu namanya jaza'atun, betina juga. Dan ya itu jaza'atun 4 tahun lebih sampai menjelang 5 tahun. Nah, ada lagi yang namanya kholafatun. Kholafatun itu onta yang lagi bunting. Jadi 5 macam onta inilah yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran zakat onta. Bisa bintu makhot umur 1 tahun betina, bisa bintu labun umurnya 2 tahun betina, bisa bintu hiqqatun umurnya 3 tahun lebih betina juga, bisa jaza'atun umurnya 4 tahun lebih betina juga, bisa kholafatun onta yang lagi bunting. Itu istilah-istilah itu terkenal di dalam zakat onta. Ya, itu kalau sudah 25 kesentok. Kalau masih 5, 10, 15, 20, 24 itu masih kambing. Ya. Terus sampai nanti ya 130 itu masih kalau sudah 25 itu sudah 25 bintu makhot, 25 sampai 35 bintu makhot, 36 sampai 45 bintu labun, 46 sampai 60 hiqqah, 61 sampai 75 jaza'ah, 76 sampai 90 bintu labun tapi 2 ekor. Onta yang umurnya 2 tahun tapi 2 ekor. Terus sampai 121 sampai 129 itu banatul labun. Jadi onta betina yang umurnya 2 tahun tapi 3 ekor. Nah, kalau sudah lewat udah 200 dan selanjutnya, kalau sudah 200 dan selanjutnya itu setiap 200 itu kalau setiap 40 ekornya 1 bintu makhot. Kalau 50 ekor itu dia dikeluarkan adalah hiqqah. Ya, hiqqah. Sekali lagi, kalau sudah 200 ke atas 200 ekor itu kita mengeluarkan apa nih? Bisa 2 macam. Bisa kita keluarkan hiqqah, bisa kita keluarkan bintu labun. Setiap 40 ekor berarti itu keluarnya adalah bintu makhot, anak onta yang betina umur 1 tahun. Setiap 50 ekor hiqqah, anak onta ya, anak onta yang umurnya itu sudah berapa tuh? 3 sampai 4 tahun. Ya. Nah, sekarang berarti kalau 200 berarti kan 4 kali 50. Kalau 200 berarti kan 50 berapa kali? 4 kali. 4 kali. Nah, kalau yang 50 hiqqah, onta yang umurnya 3 tahun berarti 4 ekor hiqqah. Kalau 200 ekor itu onta yang umurnya 3 tahun dikeluarin 4 ekor, namanya hiqqah. Bisa juga bintu labun. Kalau bintu labun setiap 40 bintu labun berarti kalau 200 5 bintu labun. 5 kali 4 berapa? Kan 200. Nah, jadi terserah. Kalau onta kita sudah 200, kita mau keluarin bintu labun boleh, kita mau keluarin hiqqah boleh. Kalau bintu labun 5 ekor ya, umurnya 2 tahun. Kalau hiqqah yang umurnya 3 tahun itu 4 ekor. Boleh tuh untuk 200, nanti ada bahasan di situ. Ya, jadi itu supaya nggak bingung, pokoknya bintu labun, bintu makhot, bintu labun, hiqqah, jaza'ah, kholafah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi bunting. Ya, bintu makhot, bintu labun, hiqqah, jaza'ah, kholafah.
umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi bunting. Semuanya perempuan, semuanya betina atau onta. Kenapa? Karena hanya onta betina yang punya susu dan hanya onta betina yang bisa mengandung, yang bisa bunting. Jadi onta betina itu harganya lebih mahal bisa jadi. Kenapa? Karena kalau laki-laki nggak ada susunya, kalau perempuan ada susunya. Mana orang meres susu onta yang ontanya jantan dan keluar, yang lahirin betina juga berarti lebih mahal ya. Makanya dikeluarin yang betina semua. Ulangi lagi, bintu mahon umur 1 tahun, bintu labun umur 2 tahun, hikko umur 3 tahun, jazaa umur 4 tahun, kholapa lagi bunting. Siapa yang lagi bunting? Onta. Semuanya betina tuh. Ya, semua betina. Baik, sekarang kelanjutkan bacaan kita. Wa fi 'ashrin syatani. Di dalam 10 ekor unta maka wajib zakatnya 2 ekor kambing. Kalau 5 ekor sampai 9 baru 1 ekor kambing. Begitu tambah 1 menjadi 10, menjadi 2 ekor kambing. 10 sampai 14, begitu 15 3 ekor kambing. Ya, ya rupanya punya onta segitu lama tuh, ya gitu. Ya kecuali kalau memang pas baru beli 5 ekor, terus sampai setahun 5 ekor terus atau lebih, ya itu bisa cepet. Tapi kalau ngikutin sampai dia beranak ya lama banget, ya. Ini setahun sekali dia beranak onta. Wa fi 15 salasu syiyahid. Di dalam 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing. Kasih kambing. Ya. Jadi 15 ekor unta, kita punya 15 ekor unta udah 1 tahun, maka itu sudah nisab. Berapa zakatnya? 3 ekor kambing. Wa fi 'ashrina arba'u syiyahid. Ya, kalau punya onta 20 ekor maka zakatnya 4 ekor kambing. Ya, kata 5 ekor onta 1 ekor kambing, begitu 20 ekor onta berarti 4 ekor kambing. Wa fi 25 bintu makhod laha sanatun. Kalau ontanya sudah 25 ekor maka wajib dizakati, dikeluarkan zakatnya adalah bintu makhod laha sanatun. Anak onta yang betina yang umurnya 1 tahun. Biar dia umurnya 1 tahun, mahalan onta yang umurnya 1 tahun dibandingkan kambing yang umurnya 3 tahun. Ya onta kan gede, udah 1 tahun, tapi kambing biar 3 tahun yang kecil masih. Ya, nah jadi begitu 25, ya begitu 25 ekor maka zakatnya adalah bintu makhod, anak onta yang betina umurnya 1 tahun lebih dah. Ya 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan sampai menjelang 2 tahun. Laha sanatun, itu bintu makhod umurnya 1 tahun. Fa in 'adamaha hissan aw syar'an bi allam yamlikha waqtal wujudi aw kanat marhunatan aw mu'ibatan aw maqsubatan fa badul labunin. Kalau seandainya tidak ada tuh bintu makhod, punya onta 25, zakatnya apa? Keluarin bintu makhod, anak onta yang betina umurnya 1 tahun. Enggak ada. Gak adanya itu apa? Hissan, secara fisik. Dicari anak onta yang umur 1 tahun yang betina atau yang bintu makhod di pasaran gak ada, di mana-mana beli, cari-cari gak ada. Itu namanya hissan, secara fisik. Ya. Au syar'an, atau secara hukum, punya si onta bintu makhod tapi lagi disewain, punya bintu makhod tapi dirampas orang. Itu namanya syar'an.
Jadi ketiadaan itu bisa hisab, bisa syar'an. Kalau hisab secara fisik memang nggak ada tonton. Di mana-mana dah, di pasar Rogadu nggak ada, di pasar Keraji nggak ada, Bekasi nggak ada, Klender nggak ada, Jatinegara nggak ada. Itu namanya hisab. Kalau syar'an ada kita punya, tapi ya kita lagi sewain atau dicuri orang atau dirampas orang, itu namanya syar'an. Makanya penjelasan hisab di alam yang lidha waqtal wujubi, seperti dia orang yang punya 25 ekor unta itu tidak memiliki bintu mahar waktu kewajiban warid, ya. Jadi waktu mengeluarkan agak ada di mana, di pasaran, di mana-mana nggak ada hisab tuh, ya. Atau penjelasan syariat secara hukum, ketiadaan secara hukum, kanat marhunatan, atau itu bintu mahar lagi digadein. Waktu itu anak mau kuliah, nggak punya duit bayar kuliah, udah gadein aja itu otak, ya. Berapa duit? Ya mungkin 4 juta atau berapa, 5 juta gitu kan digadein. Bukan nggak ada, tapi apa? Lagi digadein. Itu ketiadaan secara syarat, ketiadaan secara hukum. Mu'aibatan, atau ada tapi ada aibnya, ada cacatnya. Keluarin jangan yang cacat, keluarin yang bagus. Maksubatan, atau ada tapi dirampas orang. Malam hari disatronin sama perampok, dituntut tuh onta yang umur 1 tahun, yang dikatakan bintu mahar. Nah itu dikatakan ketiadaan, ya, secara syarat, secara hukum. Bagaimana kalau begitu? Fabnulabunin. Kalau kondisinya semacam itu, yang seharusnya dikeluarin bintu mahar, anak onta yang betina umur 1 tahun, kalau nggak ada maka ya ibnu labun, onta laki-laki, onta jantan yang umurnya itu ya 2 tahun, ya, yang umurnya itu 2 tahun. Kalau kita lihat berarti mahalan onta perempuan. Onta perempuan umurnya 1 tahun bintu mahar, karena nggak ada di mana-mana, ya, maka boleh diganti dengan ibnu labun, onta jantan yang umurnya 2 tahun. 2 tahun lebih gede dibanding 1 tahun. Jadi mahalan, ya, onta betina, atau pada dasarnya mahalan binatang yang betina. Kenapa? Karena dia punya susu dan dia akan melahirkan anak. Ya kasihnya tentunya bukan kita kasih 1 ekor buat seorang, ya kan? Kalau 1 ekor buat seorang, ya buat seorang doang. Ya tentunya kita duitin, gitu, ya kan? Kita duitin. Makanya kalau yang betina itu lebih mahal. Katakanlah kalau yang jantan mungkin seekornya 10 juta, yang betina bisa 12,5 juta. Ya bukan kita kasih seekor ya buat seorang dong. Kita jual kan bisa 8 macam sekalikin, atau kalau nggak ada 6 macam mungkin ada 6 macam atau 5 macam, kan bagian semua. Ya kalau kita potong bagi dagingnya itu gak kurang manfaat, lebih manfaat duit. Karena kalau duit itu bisa dikelola buat ini itu, tapi kalau daging udah gitu dikasih, gak boleh makan daging kambing lagi, ya. Kalau makan daging kambing udah kelihatan palanya karena darah tinggi, itu bermanfaat, tapi kalau duit bermanfaat. Al-hikun, ya, atau kalau nggak ada ibnu labun sebagai ganti bintu mahar, boleh hikun, onta jantan yang umurnya 3 tahun. Cari ibnu labun, onta jantan yang umur 2 tahun, nggak ada juga. Yang ada apa? Yang ada hikun, onta jantan umur 3 tahun, yang lebih mahal tentunya. Ya apalagi dan lebih boleh lagi, 3 tahun. Ya selisihnya mungkin bisa 1-2 juta dan tuh, ya kan? Itu kalau nggak ada bintu mahar. Ingat ya istilah-istilah bintu mahar, bintu labun, hiqqa, jazaa, khalafah.
Wa in kanat aqallu qimatan minha, sekalipun itu tadi ibnu labun dan hikun itu harganya lebih murah. Ya, bisa jadi yang umurnya udah lebih banyak lebih murah dibandingkan yang umurnya masih pendek. Kenapa? Karena yang pendek umurnya itu betina, sementara yang udah 2 tahun 3 tahun dia jantan, bisa jadi lebih murah. Ya, bisa jadi begitu. Katakan sini, wa in kanat aqallu qimatan minha, sekalipun ibnu labun dan hikun itu lebih sedikit atau lebih murah harganya. Wala yukallifu karimatan, si pemilik onta yang ingin mengeluarkan zakatnya itu dia tidak memberatkan dirinya untuk cari onta yang besar. Jangan susah-susah ya, dia pengen keluarin zakat nih, zakat ontanya yaitu berupa pintu maka cari yang gemuk yang besar. Jangan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, jangan memberatkan diri, jangan nyusahin. Itulah agama kita agak susah ya. Ya memang lebih bagus, lebih besar yang kita keluarin. Kalau nggak ada, ya udah yang ada. Ya. Itu idza kanat ibiluhu mahazila. Ya, apabila memang onta-onta yang dia miliki itu pada kurus semua. Dia punya onta 25 ekor onta, kurus semua itu. Ya. Ya. Dia kan wajib zakat apa? Zakat bintu mahon, onta yang betina umur 1 tahun. Dia ingin cari gemuk, ingin bintu mahon, gak perlu. Kenapa? Lah onta yang betina juga pada krepeng semua. Ya, gitu. Jangan memberatkan diri, gitu. Lakin tumna'u ibnu labun, ya. Di sini katakan lakin tumna'u ibnu labun yamna'u wujudu bintil maqadil karimah indahu ijra ibn labun. Jadi pengertian di situ, akan tetapi kalau masih ada bintu labun dilarang mengganti dengan ibnu labun. Saya ulangi, kalau ada bintu maqad dia punya onta 25 ekor, kan wajib zakati seekor anak onta yang namanya bintu maqad, onta betina yang umurnya 1 tahun. Ada tuh padahal di pasaran, dia ganti sama ibnu labun. Dia ganti sama onta yang jantan yang umur 2 tahun. Itu dilarang. Yang boleh ganti kalau memang kagak ada tuh bintu maqad. Onta yang betina yang umur 1 tahun kagak ada di pasaran. Nah baru ganti dengan ibnu labun, dengan onta yang umur 2 tahun yang jantan. Ya, gitu. Kalau ada harus bintu labun. Jadi nggak bisa. Oh ini kan laki-laki, ya. Kan onta laki-laki jarang adanya. Kalau yang betina banyak, berarti kan dia bisa disewain. Sewain apa? Buat ngawinin yang betina-betina. Gitu umpamanya. Nggak ada alasan. Pokoknya selagi ada bintu maqad, ya betina umur 1 tahun nggak boleh diganti sama yang lain, kecuali kalau bintu maqad tidak ada. Wabisin situ aja dah. Kita nggak punya otak ini banyak-banyak amat bacanya. Kita nggak punya otak. Ya, 10 menit kita masuk kitab yang kedua. Insyaallah nanti kita lanjutkan wabisin wa salasin. Yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban kita ya. Kita ngaji menggugurkan kewajiban kita. Walaupun di sini ngapain sih belajar zakat onta? Kagak ada di Indonesia. Di apa namanya Ragunan aja nggak ada, jarang. Ya begitu, ini yang namanya ngaji supaya kita tahu hukum ya, dan juga untuk menggugurkan kewajiban kita. Dan apa sih tiap hari depan TV mengebos TV mulu, bosen lah tiap hari. Atau kalau nggak HP di pojokan begini aja, tangannya begini aja, ya. Kalau lagi
lagi zaman batu cincin di pojokan kiri mah baca tasbih begini tadi lagi gosok batu cincin aja digosok yang batu cincin. Kira di pojokan masjid lagi baca tasbih cincin gosok cincin mulu kawan talimnya deh. Boleh gosok cincin tapi talim harus. Baik, kita lanjutkan bacaan kita. Sekarang waqala alaihi salatu wassalam thalathun muta'alliqatun bil arsy. Gitu ya. Halaman berapa kemarin? 76. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muta'alliqatun bil arsy. Ada 3 hal, 3 macam, di mana 3 macam itu masih tergantung di arsy. Ya, tergantung di arsy. Artinya belum berada pada manusia. Yang pertama ar-rahimu, yaitu hubungan kekeluargaan. Taqulu, berkata ar-rahim itu, Allahumma inni bika fala uqtahu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung di sisimu, fala uqtahu, maka agar supaya saya tidak diputuskan. Ya. Silaturahim itu hubungan kekeluargaan. Jadi dia masih tergantung di aras. Dia berkata, ya Allah, jangan sampai saya diputuskan kekeluargaan ini, silaturahim ini. Oleh karena itu kita harus menyambung hubungan persaudaraan kita, ya, sanak saudara kita, supaya tidak putus. Karena kalau putus nanti kehilangan obor, jadi nggak tahu bahwa dia masih saudara. Makanya saya udah bikin silsilah dari keturunan almarhum Haji Luman dan almarhumah Haji Aminah. Itu 2 lembar. Saya udah bagi-bagi, kalau nggak salah ya saudara-saudara saya. Jadi kalau bisa diperbesar, misalnya fotokopi gitu deh gitu ya, besar, bingkai, jadi enak. Jadi ntar anak cucu kita tahu bahwa dia siapa keturunannya, ini siapa keturunannya. Itu silaturahim. Yang kedua, wal amanatu, amanah, kepercayaan. Taqulu, dia berkata, Allahumma inni bika fala ukhanu. Ya Allah, aku berlindung sisimu supaya aku tidak dikhianati. Nah, di amanah, ya, kita memberikan amanah kepada orang. Orang itu mestinya jujur dan sampaikan amanah kita. Maka amanah itu berkata, ya Allah, jangan sampai saya dicurangi, jangan sampai saya dikhianati. Dan yang ketiga, wa ni'matu, nikmat yang masih bergantung di aras. Tapi dia berkata, Allahumma inni bika fala uqfaru. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, berlindung di sisimu agar aku tidak dikufuri. Jadi nikmat itu jangan dikufur. Kita harus syukuri, jangan kufur nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kufur nikmat artinya apa? Tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Karena kufur nikmat, tidak bersyukur. Kemudian wa amma iqtita'u amwalil muslimina bil aymanil fajirati wa syahadati zuri fadzalika minal kabair. Adapun merampas, mengambil harta orang Islam dengan cara bersumpah palsu, dengan cara bersaksi palsu, itu tergolong dosa besar. Jadi kalau kita ingin mengambil harta orang dengan cara sumpah palsu, ya, padahal itu bukan milik kita, kita sadar tahu itu bukan milik kita. Dia diproses di pengadilan, kita berani, ya, bersumpah demi Allah, saya bersumpah bahwa itu yang ada di tangan si Anu adalah milik saya. Karena dia bersumpah, dipercaya sama hakim, dimenangkan dia. Di dunia dia menang, tapi di akhirat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya merampas harta orang dengan
ya sumpah palsu, atau wa syahadatin zur, dengan persaksian yang palsu. Ada orang sudah bertengkar masalah katakanlah tanah, masalah uang segala macam, kemudian kita mau menjadi saksi terhadap orang yang memang bukan berhak untuk mendapatkan harta tadi. Kita mengatakan saya berani bersaksi bahwa itu adalah miliknya dia nih. Ya rupanya dia udah dijanjiin tuh, ntar akan dibagi, ya dibagi komisi gitu. Nah itu namanya iqtidah, merampas hak orang Islam dengan cara bersaksi palsu. Ya, nah jadi kita harus jujur. Kalau enggak katakan enggak, ya biar bagaimanapun. Itu termasuk kabair, termasuk dosa-dosa besar. Yang dikatakan dosa besar adalah yang akibatnya adalah neraka, siksa neraka, itu dosa besar. Ya. Wa fihi minal wa'idi syadidil ha'ili ma la yakhfa. Di dalam dosa besar itu ada ancaman yang berat, al-ha'il juga yang sangat, ma la yakhfa, yang bukan rahasia lagi. Udah gak rahasia lagi tuh bahwa itu dosa besar itu adalah ancaman yang berat. Ya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iqtata amala akhihi al-muslimi bi yaminin fajiratin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang merampas harta saudaranya yang muslim, dengan cara apa dia rampas harta saudara yang muslim? Biyaminin fajiratin, dengan sumpah palsu. Falyatabawwa, maka niscaya dia dipersilakan untuk memilih maq'adahu, asal makan bangku. Dia dipersilakan untuk memilih tempatnya nanti di mana? Minan nar, di neraka. Kamu ambil mana nih? Neraka yang ono, yang ini silakan ambil. Kenapa dipersilakan untuk mengambil tempat di neraka? Karena dia pernah merampas hak saudaranya yang muslim dengan cara bersumpah palsu. Jadi disiapin tempatnya tuh, ya, udah kasih nama gitu, ya. Kalau di masjid kasih nama imam, bilal, muazzin, panitia, pengurus, itu kalau begitu jangan ditempatin itu. Kenapa? Karena udah dikasih nama. Ya kadang-kadang ada orang acara bersengaja dikasih yang lain gak ada sajadahnya, dikasih sajadah. Itu tuan rumah maksudnya apa? Sajadah itu buat orang tertentu. Yang baru datang, bukan yang dimaksud duduk lagi di situ. Kita harus bertahu diri. Ini yang lain gak ada sorba, apa sajadahnya ada, jangan duduk situ. Ya yang punya rumah yang muslim gak enak. Kita aja tahu diri, tadi bukan hak saya nih. Ini untuk ustaz nih. Ini yang tahlil, yang baca maulid, baca yasin, yang doa, yang ceramah gitu, ya. Gak pakai nama, tapi kita sudah maklum. Atau kalau kita jadi tuan rumah, memang kita punya guru-guru, itu udah siapin. Karena kalau udah siapin, jangan salahin undangan, lupa bunga di depan. Ntar ustaz di mana dunia? Maka siapin, ya. Ente sini. Kenapa di depan ibu ustaz? Dia punya rumah ini maksudnya biar atau jangan bisa undang ustaz tapi ustaz gak dihormati. Kan ustaz duduk di belakang, ya kan? Yang ini gak enak dong ustaz dia kalau udah duduk gitu. Dan makanya atur sini pak, ini terputus ustaz gitu. Kemudian saya, insyaallah nanti kita lanjutkan, yaitu apa lagi tadi itu? Qala alaihi salatu wassalam, ya. Man halam liyauli saya. Baik para jemaah, kita baca Fatihah dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada orang-orang yang mendapatkan hartanya di mushola kita ini, dan saudara kita orang tua kita sudah meninggal dunia, tempatkan sebaik-baiknya lagi pada sakit. Saya minta keikhlasannya Fatihah dan doa untuk istri saya yang sampai saat ini masih rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Anak cucu kita sedang belajar di jalan biar Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin.
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا